Oke, sahabat pertanian dan para milenial, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang cara berkebun atau sistem berkebun konvensional, atau kita bahas juga organik, atau kita bahas hidroponik, atau kita bahas aquaponik. Wah, bingung juga ya. Oke, kita bahas semuanya saja. Mana yang lebih baik, itu akan diberikan buat kalian semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Yuk! Sistem berkebun cara konvensional mirip-mirip hidroponik, yaitu sama-sama memanfaatkan kimia anorganik sebagai unsur hara atau nutrisi pada tanaman. Hidroponik memiliki kemiripan juga dengan aquaponik. Aquaponik itu juga dengan hidroponik sama-sama tidak memanfaatkan tanah dan sama-sama memanfaatkan air sebagai sumber aliran nutrisi dan unsur hara bagi tanaman. Oke, kita lihat bahwa aquaponik dan organik itu sama-sama memiliki suatu kemiripan, yaitu sama-sama memanfaatkan buangan atau limbah sebagai sumber nutrisi buat tanaman. Organik memanfaatkan limbah dari tanaman dan hewan. Aquaponik memanfaatkan limbah, buangan, metabolisme ikan. Keduanya sama-sama yaitu peduli dan mempertimbangkan siklus alami yang terjadi pada lingkungan lahan budidaya. Maka tak heran jika ada orang yang menyimpulkan aquaponik sebenarnya sih adalah bentuk organik dari hidroponik. Ya, begitulah seperti itu biasanya. Oke, kita lihat dan kita bahas pertanian konvensional itu kelebihannya apa sih? Oke, yang pertama kita bahas pertanian konvensional. Pertanian konvensional kelebihannya itu yang pertama, produktivitas bakalan meningkat karena produksi komersial dari skala luasan yang sangat memungkinkan, jadi lahannya besar ya. Kontrol terhadap hama relatif mudah dengan memanfaatkan bahan kimia yang tepat untuk jenis hama tanaman tertentu. Gampang ya, kita semprot saja. Kekurangannya emang kita harus memerlukan lahan pertanian yang luas dalam jangka yang panjang, menyebabkan degradasi terhadap lingkungan. Itu kekurangannya. Atau menyebabkan ketergantungan petani terhadap industri pupuk, pestisida, alat-alat pendukung pertanian konvensional yang lainnya. Nah, karena memanfaatkan bahan-bahan industri, maka biaya pertanian konvensional bisa terbilang mahal. Pemanfaatan bahan kimia yang berlebihan, khususnya pestisida, membuat produk pertanian konvensional dianggap sebagai produk yang tidak sehat karena kandungan residu pestisida pada produk yang dipanen itu biasanya ada gitu ya. Nah, yang kedua kita bahas pertanian organik. Pertanian organik kelebihannya apa sih? Manfaat bahan-bahan organik itu dapat menyuburkan tanaman. Pemanfaatan bahan organik untuk mengontrol hama dan penyakit itu bisa. Terus menghasilkan produk yang berkualitas dengan cara yang lebih enak. Tidak menciptakan ketergantungan petani terhadap industri pupuk, pestisida maupun industri pendukung lainnya. Nah, itu biasanya organik kita buat sendiri ya. Apa sih kelemahannya? Yaitu memerlukan lahan yang lebih luas dibanding pertanian yang konvensional. Terus, dibanding output dan input, biaya pertanian organik itu juga cenderung lebih tinggi dan lebih mahal. Lebih tinggi dibanding pertanian konvensional yang luasan bidang lahannya mungkin bisa sama gitu ya. Terus kita bahas juga yang ketiga, hidroponik. Kelebihannya menghasilkan volume output yang tinggi di lahan yang sempit. Tidak memerlukan lahan atau tanahan luasan yang banyak. Kekurangannya apa? Biaya investasi yang sangat tinggi baik pada masa pembangunan awal maupun pas pada masa produksinya juga kita bisa tinggi. Memiliki ketergantungan yang tinggi pada industri baik industri kimia maupun benih. Nah, kita bahas aquaponik. Aquaponik kelebihannya sih apa? Kelebihan dari aquaponik, produktivitas tinggi, bisa memberikan manfaat ganda karena kemampuan memproduksi ikan dan tanaman. Nah, tidak memerlukan lahan yang luas, memanfaatkan limbah buangan ikan dan
Karena itu secara proses memiliki kemiripan dengan pertanian organik. Kekurangannya ya kita lihat bahwa kekurangan dari aquaponik itu juga investasi yang mahal, terutama pada masa awal pengembangan atau pembangunannya dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan perbandingan di atas, sepertinya apa sih mungkin rekan-rekan bisa menyimpulkan? Apa yang akan menjadi hematnya gimana? Apakah kita bisa membuat pertanian kita itu kita bergerak di konvensional, atau kita bisa bergerak di organik, atau kita mau melakukan sistem pertanian hidroponik, atau kita saya pingin ada dua ganda, dua hasil. Oke, kita lakukan aja pertanian aquaponik misalkan. Tapi kita harus bisa mengatur itu bagaimana cara produksinya, harus bagaimana cara melakukannya di lahan, di tempat-tempat kita bekerja dalam suatu pertanian. Ya, mungkin rekan-rekan para milenial ataupun rekan-rekan pertanian semua mungkin bisa menyimpulkan, saya akan melakukan semuanya sajalah, yaitu kita akan lakukan pertanian atau kita akan berkebun dengan sistem konvensional, organik, dan hidroponik serta aquaponik. Saya akan lakukan semuanya. Itu bagus. Karena kita bisa melihat mana kekurangan, mana kelebihannya, dan kita juga bisa melakukan hal yang terbaik buat minimal diri kita. Manfaatnya nanti bisa untuk generasi yang akan datang. Oke, sekian video dari saya. Mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Salam pertanian, semoga bermanfaat dan tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.